Pagi, Bu. Diri. Ngatur apa jaluman? Om Swastiastu. Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa susah. Berdoa anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Tadi upacara semuanya? Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai belajar jam pertama. Pelajaran apa? Kimia. Sudah makan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Tadi saya lihat ada yang nggak ikut upacara loh, katanya sakit. Ya, nggak apa-apa daripada memaksakan upacara. Nah, sekarang anak-anak, apa sudah tahu kegiatannya apa? Sudah. Apa sudah saya infokan? Sudah. Oke, untuk materi sekarang masih di mana konsep apa? Laju reaksi. Reaksi. Ya, sebelumnya saya akan cek dulu ya kehadirannya. Ya. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Angelina. Angelina. Sakit? Ya. Ada yang tahu sakit apa? Demam, Bu. Habis camp dia. Batuk. Habis camp. Camp itu apa? Camping. Oke. Terus siapa lagi? Bedol. Kenapa? Kalau ada izin ya? Belum ada suratnya. Oh iya, menunggu ya. Dia ada pasti. Ya. Dia hanya 2 orang. Ray juga. Renata. Kenapa Renata? Belum ada suratnya. Ya. Nah, sebelum belajar, seperti biasa dicek dulu di bawah bangkunya, di sekitar kalian. Sangat bersih. Yang bersih, Ya. bangkunya dirapikan ya. Ya, saya rasa udah bersih lingkungannya. Bisa kita mulai belajar? Bisa. Ya, jadi materi kita sekarang apa, anak? Laju reaksi. Ya, yang lebih spesifik adalah tentang laju reaksi, hubungannya ke teori. Nah, sebelumnya anak-anak apa sudah ikut praktikum? Pertemuan sebelumnya ya. Itu anak-anak praktikum. Masih ingat nggak kemarin praktikumnya pakai bahan apa? Ada HCl, sifat magnesium. Kemarin waktu di lab itu kalian menguji secara langsung yaitu untuk pengaruh apa? Luas permukaan dan juga Konsentrasi. Untuk katalis sama suhunya pakai animasi yang sudah saya play kemarin ya. Nah, ya ini kompetensi dasarnya ya, artinya kemampuan yang harus kalian capai lewat pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori pembukaan. Kemudian ini keterampilan ya, merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Nah, anak-anak sekarang kegiatannya apa? Membuat apa? Membuat poster. Jadi anak-anak ada di kompetensi ini ya, kompetensi keterampilan. Kemarin anak-anak di sini ya. Sekarang anak-anak di sini. Cuma anak-anak sekarang menyajikan hasilnya itu lewat pembuatan ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau ngecek dulu pemahamannya pas pelajaran sebelumnya. Bagaimana cara terjadinya tumpukan yang efektif? Ya,
Bagus. Berdiri. Ketumbukan harus tetap, energi yang dihasilkan juga harus cukup. Arah dalam bertumbukan harus tetap. Ya. Tetap apa tepat? Tepat. Ya. Misalkan saja kamu mau dorong seseorang, arahnya itu kan harus tepat. Agak typo ngomongnya ya. Tetap. Tepat. Iya. Ya. Arah dalam bertumbukan harus tetap. Tetap apa tepat? Tepat. Ya. Misalkan saja kamu mau dorong seseorang, arahnya itu kan harus tepat. Agak typo ngomongnya ya. Tetap. Tepat. Iya. Ya. Ya, bagus. Beri plus. Jadi sudah benar, itu syarat terjadinya tumbukan yang sempurna, tumbukan yang efektif. Kalau tumbukan yang efektif, apa bisa menghasilkan produk? Bisa hasil reaksi? Bisa, ya. Nah, ini ya. Coba saya minta, Anda pernah nggak lihat fenomena seperti ini? Pernah. Kita di Bali kan banyak hari raya. Hari rayanya itu mepet-mepet sering-sering ya. Iya. Pisang kan wajib ada di banternya. Iya. Terus hari raya pisangnya, pisang lungsurnya terus jadinya ada kan numpuk. Coba kalian kasih treatment pisangnya biar nggak cepat dibuang. Coba dijelaskan gimana maksud gambarnya ini. Saya minta, ada yang mau dulu sebelum saya tunjuk? Ya, Dewaki. Jadi pisang tersebut terjadi karena pengaruh suhu. Pisang yang ada di kulkas lebih lambat membusuk daripada pisang yang berada di ruangan terbuka. Ya, jadi benar tadi ya Dewaki, kasih plus dulu untuk temannya. Sudah benar. Untuk di gambar yang pertama ini adalah pisangnya masih segar kan? Ya. Dalam kulkas. Kemudian yang gambar kedua pisangnya sudah mulai ada ya busuk. Istilah Balinya bonyak ya. Ya. Tahu bonyak? Tahu. Yang kecoklatan lembek-lembek itu. Ya, jadi sudah tidak awet lagi. Kira-kira ini dipengaruhi oleh apa? Suhu sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Kira-kira apa yang menyebabkan pembusukan itu? Ayo yang master biologi. Apa yang menyebabkan terjadinya pembusukan? Karena adanya inisial B. Bakteri. Bakteri pembusukan ya. Jadi dia cepat berkembang di sana, tumbuh dan berkembang bakterinya. Ya, itulah motivasi anak-anak belajar hari ini ya. Anak-anak sudah sering melihat fenomena di kehidupan kalian. Jadi kimia itu sangat bermanfaat dekat dengan kehidupan ya sehari-hari. Ya, tujuan pembelajarannya hari ini apa sih? Ya, saya minta baca ya sambil saya ngecek kemampuan readingnya. Absen 18. Ya, Pak Ketua OSIS, silakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model project based learning serta metode praktikum, diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis diharapkan peserta didik mampu menyajikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Melalui pembuatan poster dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, yaitu dengan 4C. Ya, bagaimana anak-anak sudah menyimak tadi tujuannya? Sudah. Ya, sudah memahami suaranya ya. Kita kasih pelawatan. Jadi tujuan hari ini anak-anak adalah melalui model project based learning. Itu artinya pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi anak-anak di sini dapat menyajikan ya penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui pembuatan poster. Diharapkan anak-anak bisa memiliki kemampuan 4C di era pembelajaran abad ke-21 ini ya.
itu adalah kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi. Seperti itu. Nah, setelah tujuannya apa ya? Ada manfaat. Nah, manfaatnya ini pasti akan dirasakan oleh para pembelajar ya. Manfaatnya adalah, nah anak-anak di sini kan membuat poster ya. Nah, manfaatnya apa? Kalau membuat poster apanya yang bergerak anak-anak? Tangannya. Berarti secara tidak langsung anak-anak melatih kemampuan apa? Keterampilan ya. Nah, di sini kadar estetika kalian itu dikembangkan, yang dipadukan dengan kemampuan atau kognitif kalian. Anak-anak kan sudah punya pengetahuan tentang faktor-faktor laju reaksi itu ya. Nah, sekarang dituangkan dan dipadukan dengan keterampilan psikomotor kalian. Itulah pembelajaran yang bermakna. Manfaatnya adalah membuat pembelajaran lebih bermakna. Bisa? Bisa. Oke, kita sekarang masuk ke kegiatan inti ya. Nah, tahap pertama dari proyek ini adalah penentuan proyek. Nah, bisa kalian amati ini gambar apa? Orang yang jualan sate. Ini abang-abang. Abang-abang. Ya, penjual sate ayam, dagang kaki lima. Biasa kan kalian temui? Ada yang isi lontong ya. Kalau di sini kan ada isi gulenya. Pertanyaan saya bukan itu. Nah, ini di bawahnya kelihatan nggak apa sama? Kelihatan. Arang. Nah, arangnya ini untuk apa? Membakar sate. Nah, abang-abang tukang sate ini arangnya sebelum dipakai diapain? Dibakar dulu. Siram. Nah, sebelum lagi diapain? Arang itu dalam bentuk apa dia? Sebelum dijadikan bahan. dijadikan Keping-keping. iya, keping-keping. Nah, pasti arangnya itu dalam ukuran yang besar dulu kan? Kan tidak mungkin dibakar semuanya. Nanti kan pembelinya keburu protes kelamaan matang. Ya, satenya, makanya arangnya itu dibuat jadi Kepingan. keping-kepingan atau serpis-serpisan. Agar apa? Agar lebih mudah Karena atau lebih mampu terbakar, lebih cepat terbakar. serpihan. Yang serpihan ya, sehingga kan apinya lebih merata. Itu ya. Berarti dari pemaparan saya itu terkait faktor apa ya dari laju reaksi? Ya, ada dari Luas permukaan. bagus, luas permukaan ya. Jadi abang-abang tukang sate ini meskipun nggak belajar kimia, tapi dia tahu caranya bagaimana satenya supaya lebih cepat matang dengan konsep kimia ya, yaitu dengan luas permukaan. Itu. Nah, sekarang apa? Ya, tuangkan ide kalian dalam membuat poster. Jadi kita bisa sepakati tema proyek kita adalah, ayo, coba saya minta absen satu ya, dibaca apa? Tujuan proyek kita pada hari ini yaitu pembuatan poster faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi itu ya tema proyek kita, itu pembuatan poster mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa faktor anak-anak? 4. Apa saja? Pengaruh konsentrasi, katalis. Jadi seperti itu pembuatan posternya. Kemudian, nah kita sepakati dulu bagaimana saat merancang posternya nanti ya. Nah, ini contoh poster yang dibawakan dulu kayak gimana, aturan penyelesaiannya kayak gimana. Nah, ini ya, mohon maaf ini seadanya saya ambil contoh pembuatan posternya. Jadi seperti ini. Misalnya anak-anak dapat pengaruh apa ya dari loteria nanti yang sudah saya undi ya. Ini misalnya anak-anak dapat luas permukaan. Nah, kriteria dan ketentuan posternya itu anak-anak harus mengangkat fenomena atau peristiwa di kehidupan sehari-hari
dari anak-anak yang berhubungan sama faktor yang kalian dapatkan. Misalnya ini ya, luas permukaan, pembuatan gado-gado, ini gambar gado-gadonya. Apanya yang dihubungkan ke laju reaksi atau luas permukaannya? Kacang. Ya, kacangnya kacang tanah ya. Jadi dagang gado-gadonya itu nggak mungkin saat membuat bumbunya itu kacangnya dalam bentuk Butiran. butir-butiran kan pasti ditumbuk ya. Itulah penerapan luas permukaan. Jadi selain ada gambar anak-anak, sertakan juga deskripsi gambar itu ya. Kemudian deskripsi yang kedua adalah secara kimianya. Bagaimana pengaruh luas permukaan ke teori tumbukan dan laju reaksinya. Kan sudah anak-anak dapatkan di pertemuan 1. Boleh kalian cari lagi di bahan ajar yang saya kirimkan ya. Apa ada pertanyaan ini ketika Tidak. desain posanya? Tidak. Jadi biar menarik nanti diwarnai ya. Boleh pakai spidol, krayon atau cat air. Nah, ini jadwal penyusunan atau pembuatan posternya. Jadi hari pertama sudah anak-anak lakukan persiapan alat dan bahan? Sudah. Diskusi bagaimana gambar yang kalian pilih itu sudah ya. Sudah anak-anak videokan di rumah. Kita dapat pengaruh katalis kan? Gimana kalau kita buat pengaruh ini lagi sama Pak? Nah, boleh juga tuh ya, dia katalis kan. Lagi itu adalah katalis. Jadi dari di taping itu diisi lagi, nanti ingat juga harus isi bulan-bulannya biar kelihatan. Itu kan tapingnya kan nanti campur. Ya. Nanti berarti di sini kan kita potongnya. Di sini tangannya. Iya, iya. Ini tampil dulu. Tinggal judul sama Judulnya kan nanti di sini aja dah. Tapi anggap aja udah dicampur sama gula kan? Ya. Itu dan jadi kamu. Yang apa tapingnya? Oke. Nanti agak isi dikit biar kayak gitu. Nanti isi keterangan aja gula dan api. Itu udah tapingnya itu kan udah dicampur sama gula. Nah ini kan kita buat pengaruh yang ada reaksi, bahannya ada pensil, penghapus, spidol sama pelet. Jadi konsep yang kami ambil itu dari biji kopi dirubah menjadi kopi yang sudah ditumbuk, lalu dari kopi yang sudah ditumbuk itu dijadiin kopi sagu. Jadi kopi gitu. Nanti buat dulu di sini orang-orangnya gambar cangkir, terus teko juga di sini. Gambarnya 2 buah cangkir di sini sama di sini. Nanti bedain ini kan yang panas sama ini yang biasa airnya. Terus nanti kita warnai. Hari kedua, nah baru anak-anak mulai bekerja di sini, membuat posternya secara berkelompok. Bisa kan ya? Bisa. Oke, kita langsung ke tahap penyelesaian proyeknya. Di sini kan
kan sudah ada 5 kelompok ya. Kemarin saat praktikum kita pakai 5 kelompok itu. Sudah ya? Ya. Nah, untuk materialnya sudah saya kirimkan kemarin di grup kan pembagian tugasnya. Jadi setiap kelompok tidak boleh sama untuk faktor-faktornya. Cuma berhubung kita ada 4 faktor, jadi ada 1 kelompok yang sama dengan kelompok lain. Ada 2 faktor yang sama ya. Itu kita toleransi. Ya, karena sudah ada kelompok, silakan kalian pergi ke kelompoknya. Nah, caranya supaya kelompoknya rapi, bangkunya 4-4 dipepetkan dulu, ya, dipepetkan depan belakang, baru ikuti ke belakang. Bisa? Bisa. Bisa. Silakan. Mau di mana ini? Di sana. Satu kursinya dulu. Warnanya kalau bisa pakai gradasi bagus.
Cing lewat nah ini no. Jadi kita nggak ya makan. Yang penting kayak khusus. Khusus like what it dari kerongkongan ya, dari kerongkongan lambung. Ada dari contoh juga. Oh bisa bolak-bolak bisa. Yang kayak siapin ada penjelasannya. Ini ya pakai tulisan. Iya. Benar ya benar. Ini baru
Beda tuh. Energi kinetik itu merupakan energi gerak rantai dan kata-katanya. Ya anak-anak tolong dipercepat ya pembuatan posternya biar bisa dimotivasi. Nanti selfie sama posternya di-upload di Instagram, Facebook. Hashtag juga. Tidak, pakai hashtag juga. Pakai hashtag ya. Dan makanya harus di organisasi belajarnya. Nanti kan ke depan juga presentasi. Presentasinya ditemani namanya. 2 orang. Gue numpang sama dia pernah sedang ngomong nih. Ini Udah, pagi. Karena warnanya gimana warna? Sudah penumpang ngecas. orang ready. Ya, Pak. Kalian tuh emang tapi dia takut deh. Ini warna-warni. Ini warna-warni. Tidak warna-warni. Nah, ada tapi juga. Ini tapi ada kan ketan Sing betul nama itu kayaknya agak jadi jangan diganti tapi. Mana gini ya penghapusnya? Tetap kita lakukan dari Kan Bagus. Seru kayak gitu tau nggak main HP. HP-nya Jangan gini aja. lalu itu deh pertanyaan Ini mana?
Kan awalnya pakai 3 berarti ya. Awalnya kan pakai 3, habis itu ini pakai 2. Itu yang mana? Lagi melupakan itu aja. Lagi melupakan. Ada yang buka. Aku sih kami cuma gelap dong. Oh, baru bikin ini jadi gelas. Oh, nah. Itu boleh jangan lampu diskotik. Saya aku ini. Penjelasannya boleh ditulis di kertas, nanti ditempel di kertas gambarnya. Biar cepat. Dia warnanya. Dia warnanya. Iya. Yang beli.
sampaikan penjelasannya. Kayak biasanya kalau mau masuk sebelah sana, saya deketin kameranya gitu. Oh iya, biasanya. Siapa bang? Tidak lu masing. Mana? Gimana tadi sini atau sini aja ini? Tidak kita mengakai apa? Oh ya itu dah. Lagi ya, ada yang mau tulis penjelasannya lagi pakai kertas. Udah tulis ya, ada yang mau tulis penjelasan. Ini punya kertas origami dan sama kertas. Sudah, Bu? Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai buat posternya? Sudah. Berarti sekarang saatnya ini publikasi ya. Tadi laporannya sudah saya lihat berkeliling di kelompok sudah mengisi bukti refleksinya. Sekarang tinggal dipublikasikan. Nah, sekarang sistemnya satu kelompok itu ke depan publikasi presentasi ya. Bawa posternya, dijelaskan bagaimana posternya. Yang saya minta 2 orang maju ke depan ya, mewakili masing-masing kelompok. Ya, saya mulai dari kelompok 1 ya. Ini ya kelompok 1 silakan bawa posternya. Saya indah Ya, tadi dia ada jelas. Udah banyak duit. Iya. Nana sih udah ngomong sih. Dia pernah kalian duit. Bisu ya. Padahal nggak sih laki ini apa tuh?
Nanti kita mendapat di kelompok kami adalah Run, kau baca yang kan apa? Iya berdua deh. Nah, Itu deh. yang lain perhatikan Ragi ya. merupakan sampai itu dibaca. Halo semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 1. Perkenalkan nama saya Imade Wadewi, absen 26. Kenalkan, nama saya Nadia Dana Pratri, absen 20. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari proyek penerapan luas permukaan. Contohnya itu pada pembuatan kopi. Di sini ada biji kopi, ada bentuk kopi dan kopi. Untuk membuat kopi seduh, biji kopi terlebih dahulu dihaluskan atau ditumbuk agar mudah tercampur dengan air, gula ataupun susu. Bubuk kopi halus akan lebih mudah tercampur dengan air, gula ataupun susu dibandingkan dengan biji kopi yang masih utuh. Teori tumbukan dan luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin besar semakin besar peluang terjadinya pembentukan antar bereaksi. Semakin besar peluang terjadinya, semakin banyak tumbukan yang terjadi mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi atau tumbuhan efektif. Akibatnya laju reaksi semakin tinggi. Ya. Kelompok 2 sampai 5 sudah menyimak? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Jadi ini dapat pengaruh apa? Luas permukaan. Jadi yang diubah adalah ukuran dari kopinya. Ada kopi bentuk Cara butiran betul? Ya, ini yang butiran ya. Yang ini bentuk serbuk. Jadi konsep teori tumbukannya di mana? Pasti pada diserbuk. Ya, yang diserbuk dia mana luas permukaannya lebih besar? Yang serbuk. Yang serbuk. Sehingga meningkatkan terjadinya apa? Tumbukan. Nah, seperti itu ya. Nanti kita klarifikasi lagi lewat nonton video ada di akhir ya. Ya, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 ya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan Ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ke sini ya. Apa nilainya? Nilainya Kelompok 2 ya? Ayo silakan maju. 100. Suaranya diperkeras lagi. Kenalkan, nama saya Imadi Teguh Utama dari kelompok 2. Ini mempresentasikan pengaruh konsentrasi. Benar rekan saya? Nama saya Bayu. Deskripsi. Konsentrasi penyiraman air limbah. Apa yang kamu dapat dulu? Posternya pengaruh apa? Pengaruh pohon tempe terhadap Pengaruh konsentrasi. pengaruh konsentrasi terhadap pohon tempe Tanaman terhadap air tempe. dengan penyiraman limbah air tempe. Ya, coba dijelaskan maksud posternya apa? Ya. Dari deskripsinya dulu. Konsentrasi penyiraman air tempe limbah air tempe memberikan pengaruh terhadap pertinggian total umur penggunaan Ya, kadar ini aja dibaca kan bisa. Ya. Ya, dibaca. Ya, sudah. Ya. Nah, yang lain menyimak. Jangan ada yang bicara di luar tema proyeknya. deskripsi pengaruh konsentrasi dan frekuensi penyiraman air limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap tumbuhan dan hasil tanaman tomat. Penjelasan. Oke, aja dibaca. Ya. Penjelasannya apa?
Tadi penjelasannya yaitu tanaman tomat diberikan perlakuan berbeda, yaitu diberikan penyiraman yaitu penjelasan pertama, tanaman tomat diberikan perlakuan yang berbeda dalam proses penyiraman yang pertama dilakukan dengan cara memberikan limbah TMP dengan konsentrasi 100%, dan yang kedua yaitu dengan 50% dari hasil yang didapatkan, tanaman tomat akan lebih cepat tumbuh dan berkembang pada penyiraman konsentrasi limbah 100% daripada yang 50%. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perbedaan konsentrasi dapat mempengaruhi kecepatan tumbuh dan berkembangnya dari tanaman tomat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat, di mana semakin tinggi konsentrasi itu akan menyebabkan meningkatnya jumlah partikel dari reaksi yang dapat menyebabkan peningkatan frekuensi tumbuhan. Ya, perhatian anak-anak. Jadi saya review nih dari kelompok 2 ya. Posternya sudah bagus, cuma cara membawakannya yang masih perlu ditingkatkan ya. Ya, jadi kelihatan ya. Ini kurang kerjasama timnya. Yang baca nggak sinkron ini sama tulisan yang ditulis di sini. Hati-hati intonasi membaca biar tidak ambigu makna kalimatnya ya. Ada yang bisa menjelaskan ulang apa maksud posternya? Ini ada tanaman tomat disiram sama. Nah, di sini ada penelitian ceritanya ini ya. Dia disiram pakai limbah tempe. Itu sebagai pupuk organik katanya. Ini yang disiram dengan limbah tempe konsentrasi 100%. Yang ini dengan konsentrasi 50%. Kira-kira yang mana lebih bagus pertumbuhan tanamannya? Yang 100. Limbah tempe. Ya, jadi dari Teguh ini termasuk pengaruh dari konsentrasi ya. Jadi langsung aja tanya jawab di sini ya. Jadi kalau pengaruh konsentrasi, semakin tinggi konsentrasinya semakin banyak jumlah partikel dari reaksinya ya. Sehingga nah ini baru jawabannya ya. Menyebabkan frekuensi tumbuhannya meningkat, laju pertumbuhannya juga meningkat. Seperti itu ya, Teguh maksud posternya ya. Nah, kamu dari Bayu jangan lagi komunikasinya ya, biar bisa lebih bagus presentasi. Ini kemampuan atau skill, ini keterampilan berkomunikasi penting itu. Ya, silakan. Ya, kita kasih penghargaan juga untuk kelompok 2 ya. Sekian dari kami, dia mengucapkan terima kasih. Ya. Ya. Kelompok 3. Nah, silakan. Lebih bagus lagi komunikasinya. Kemampuan presentasi saya nilai juga. Perhatian kelompok 2, kalau udah presentasi tolong perhatikan yang lain. Ayo. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 ini mempresentasikan laju reaksi, yaitu dipengaruhi oleh suhu. Jadi di sini ada gambar teh yang diseduh oleh air hangat. Jika menyeduh teh menggunakan air dingin, maka sari teh tidak akan keluar dan gula sulit untuk terlarut sehingga reaksi membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan jika menyeduh teh menggunakan air panas, maka teh dan gula akan cepat terlarut sehingga reaksi kimia akan cepat terjadi. Jadi kesimpulannya, jika suhu dinaikkan, maka energi akan semakin besar sehingga tumbukan antar partikel akan terjadi semakin banyak dan laju reaksinya semakin cepat. Ya. Itu dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 dapat pengaruh apa anak-anak? Pengaruh suhu. Suhu. Jadi dia buat apa? Secangkir apa di sana? Teh. Teh. Dia memakai air
hangat. Air hangat. Nah, saya ulang, kalau pengaruh suhu itu hubungannya ke energi. Gini. Energi yang berhubungan dengan gerak, energi Kinetik. itulah yang menyebabkan tumbukannya semakin sering ya. Ya, dari kelompok 3 ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah semua tersalur isi kosongnya? Sudah. Ya. Kita kasih penguatan dulu. Sudah bagus presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok 4. Iya. Ya, selamat siang semuanya. Siang luar biasa. Jadi kami dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Jadi kelompok 4 itu ada saya, itu Rada, Eca, Satria, ada Rena, Dinda, dan juga Rudolf atau Rudi. Nah, jadi kami itu dapat pengaruh katalis. Pengaruh katalis dalam Kehidupan sehari-hari yang nantinya akan berkaitan dengan teori tumbukan. Jadi di sini ada ragi itu dalam pembuatan tape ketan. Jadi ketika tape ketan itu tanpa ragi maka tidak akan terjadi proses fermentasi. Nah, ragi inilah itu hampir atau sama dengan katalis yang ada pada sebuah reaksi. Itu hampir sama, tapi ini bukan reaksi kimia seperti itu. Nah, kemudian ragi ini tidak bisa bergerak sendiri. Itu harus dibantu dengan gula. Jadi, ragi merupakan katalis yang dapat mempercepat proses fermentasi pada tapai ketan. Dalam ragi ini nantinya akan terdapat mikroorganisme yang nanti seperti dijelaskan oleh Rada yang akan dibantu oleh gula yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi glukosa yang selanjutnya diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Alkohol dan karbon dioksida ini merupakan produk yang dihasilkan pada proses fermentasi tapai ketan. Jadi pentingnya pemilihan kualitas ragi harus tepat saat akan membuat tapai yang bagus. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok 4. Kami tutup dengan kata terima kasih. Bagus ya. Nah, ini sudah bergambarkan pengaruh dari katalis. Ya, proses pembuatan apa ini anak-anak? Tape ketan ya. Ya, sudah bergambar di sini ditambahin ragi. Ragi di sana berfungsi sebagai apa? Katalis. Ya, sudah benar tadi penjelasannya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab lagi ya. Ya, dari presentasi sudah bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, nanti kita setelah kelompok 5 ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, kelas dulu. Ya, nanti. Ya, kelas. Kelompok 5. Kita Purnamu Dewi Silakan. Baik, selamat siang semua. Siap. Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang pengaruh luas permukaan. Sebelumnya nama saya dari Absen 11 dan kali ini ada rekan saya Chelsea Absen. Baik, seperti yang ini gambar cewek yang sedang makan, anak perempuan. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa makan itu sangatlah penting bagi manusia ya. Tentunya dengan makan kita memiliki asupan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas. Tentunya dengan tak terganggu dan kita semuanya lancar ya. Jadi ada juga manfaat lain dengan makan ya, antara lain seperti antibodi, memperbaiki jaringan tubuh, melindungi organ manusia dan menghangat tubuh dan lain-lain. Jadi pengaruh permukaan dalam teori tumbukan dalam proses pencernaan makanan, yaitu pada saat tubuh mencerna makanan yang sebelum ditelan, makanan akan dikunyah terlebih dahulu dan ini bertujuan agar makanan dapat lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai pengaruh luas permukaan. Biarkan senang mengerti. Ya, diam di sini. Ya, saya lihat posternya ya. Ya, ini idenya sudah sangat kreatif ya. Bagus gambarnya, animasi kartunya bagus ya, sama. Ya, terima kasih sudah berkreasi. Ya, ini juga ada dia
biologi, bagus. Jadi ini sudah mengaplikasikan disiplin ilmu berbeda dalam satu rumpun IPA, ya. Bagus sekali. Ya, jadi ini adalah pengaruh dari luas permukaan. Jadi sudah benar ya, kalau kita makan kan tidak mungkin kita langsung nelan. Ada proses namanya pencernaan secara mekanik di dalam mulut. Itu perlu dikunyah menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil. Gigi yang ada di dalam mulut. Ya, ukuran yang lebih kecil-kecil itu tujuannya apa? Supaya apanya? Permukaan bijang sentuhnya semakin luas, ya, sehingga itu yang memudahkan terjadinya tumbukan antar partikel reaksi. Ingat, pada saat pencernaan ada namanya inisial E, enzim. Ya, enzim. Itulah nanti yang membantu juga proses pencernaan. Ini ada kaitannya juga dengan kelompoknya ada ya. Enzim itu sebagai apa? Ya, kalau membantu dia istilahnya di kimia apa? Mempercepat reaksi? Katalis ya. Lagi itu juga ada bakteri, nanti ada kalau di dalam tubuh kita ada enzim. Ya, sudah bagus sekali, kita kasih penguatan juga untuk kelompok 5 ya. Nah, sekarang ya sebelum kita menyimak video, ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Ya, silakan. Mau bertanya? Baik, untuk pertanyaan saya, apakah laju reaksi dari fenomena yang kita angkat tadi ada reaksi kimia atau persamaan? Ya, pertanyaannya dari Adinda. Ya. Apakah fenomena-fenomena yang kita angkat tadi di poster itu termasuk ke dalam reaksi kimia? Artinya kita bisa masukkan ke dalam konsep laju reaksi. Bagaimana? Ya, Rada mau jawab. Oke. Silakan. Oke, baik. Jadi saya ingin menjawab pertanyaannya oleh dari Adinia. Jadi yang kita buat ini sebenarnya bukan reaksi kimia. Ini adalah contoh-contoh agar kita lebih memahami tentang laju reaksi tersebut. Seperti tadi kita katalis itu kan ada ragi kayak gitu, itu sebagai pemahaman kita saja gitu. Jadi kayak pendalaman agar kita bisa memahami dari laju reaksi, pengaruh laju reaksi dari faktor-faktornya itu. Terima kasih. Ya, jadi sudah diberikan pendapat dari Rada ya, pertanyaannya Dunia. Nah, Rada menyebutkan bahwa yang kita buat di sana di fenomena poster itu adalah fenomena dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saya ambil di sini. Ini kan tentang pembuatan teh. Nah, kalau yang tadi ini pembuatan kopi. Itu semua hanya melibatkan perubahan fisika ya. Kalau yang tadi kan fisiknya aja berubah, bahwa dari serbuk kopi dan sama butiran-butiran kopinya itu hanya untuk memudahkan kita memahami terkait laju reaksi. Tetapi secara kimia, reaksi kimia itu tidak ada di sana. Bagaimana reaksi kimia pembuatan teh, bagaimana reaksi kimia pembuatan kopi, kayak itu kan tidak ada. Nah, untuk itulah kita perlu mempelajari laju reaksi lebih lanjut lagi di lab kimia seperti yang kita sudah lakukan kemarin. Kan sudah tergambar reaksinya. Misalnya tinta magnesium sama HCl kan ada reaksinya. Gimana adiknya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Ya, silakan. Lalu untuk masalah yang kemarin kita angkat tentang pembuatan tape, di mana letak reaksi kimia? Ya. Baik. Terima kasih. Jadi dalam proses pembuatan tapai terjadi perubahan dari karbohidrat menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus oryzae. Jadi kemudian glukosa diubah menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan rasa asam pada tapai terjadi karena alkohol diubah menjadi asam asetat oleh bakteri Acetobacter aceti. Terima kasih. Nah, untuk reaksinya gimana? Reaksi fermentasi alkohol bisa dibuat? Ya, bisa jadi dari Coba dituliskan.
Jadi di sini Perhatian. C6H12O6 itu adalah reaksi kimia dari glukosa. Glukosa itu akan menjadi etanol atau yang sering kita sebut itu alkohol. Nah, kemudian itu dari glukosa ini itu menjadi etanol dan juga karbon dioksida yang di dalam rumus kimianya adalah CO2. Jadi reaksi kimia dari pembuatan tape itu terjadi pada glukosa yang akan menjadi etanol dan juga karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Di mana letak raginya? Ragi Bapak di atas tanda panahnya itu boleh diisi. Minta maaf karena saya salah udah. Ya, supaya kelihatan di mana bantuan dari raginya sebagai katalis ya. Nah, dari reaksi ini yang mana disebut bereaksi? C6H12O6. Itu glukosanya ya sebagai bereaksi. Hasil reaksinya adalah Ruas kanan. ruas kanan ada apa saja? 2 C2H5OH adalah Etanol. etanol dan CO2 karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, itulah yang dibantu oleh ragi supaya cepat terbentuk produknya itu. Bagaimana adiknya? Puas dengan jawabannya Rada? Ya. Jadi penjelasannya Rada sudah sangat bagus ya. Jadi sudah bisa menjawab pertanyaan temannya. Bagus sekali, kita kasih penghargaan untuk Rada dan adiknya. Nah, sekarang anak-anak coba simak video ini. Coba disimak video ini. Ya, kita review. Ada faktor apa aja? Suhu, penggunaan, konsentrasi, dan katalis. Ya, coba kita tonton sama-sama. Siapa yang ngajar nih? Ibu. Saya ada dalam papan. Ya. Ini pengaruh suhu ya. Semakin banyak atau semakin intens. Jadi karena semakin tinggi frekuensi terjadi permukaan, maka energi aplikasi akan semakin mudah tercapai, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Untuk itulah mengapa pada saat kita membuat sisi bubuk tadi akan lebih cepat ketika kita menggunakan air panas ketimbang air dingin. Nah, pengaruh yang kedua yaitu luas permukaan. Contohnya, ketika kalian membuat larutan gula apakah yang kalian pakai? Gula batu atau gula pasir? Gula pasir. Sudah pasti kalian akan memilih gula pasir. Kira-kira kenapa ya kalau dihubungkan dengan konsep laju reaksi? Jadi begini anak-anak, ketika kalian melarutkan gula dengan memakai gula batu, misalkan saja gula batunya itu berbentuk kubus. Jadi hanya sisi-sisi luarnya saja yang mampu bertumbukan dengan molekul air. Sementara ketika kalian menggunakan gula pasir, misalnya saja gula pasirnya itu sudah menjadi 1 juta bagian dari gula batunya. Bayangkan pertambahan sisi-sisi dari gula pasir yang dapat bertumbukan dengan molekul air. Jadi, karena semakin mudah bertumbukan dan semakin sering bertumbukan dengan molekul air, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat karena energi aktivasinya semakin mudah terlampaui. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh konsentrasi.
Contohnya saja, ketika kita berada pada jalanan yang sangat padat akan lalu lintas. Jadi banyak kendaraan di sana, bisa kita bayangkan kan apa yang terjadi? Jadi tumbukan antar kendaraan akan semakin besar peluangnya terjadi. Hal inilah yang sama juga terjadi pada partikel bereaksi ketika konsentrasinya ditingkatkan. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah molekul dari reaksi akan semakin banyak. Karena semakin banyaknya jumlah molekul, maka laju reaksi akan semakin cepat karena tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Nah, bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari ketika kita buat teh, tapi gulanya suka larut. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan air. Secara tidak langsung kita sudah menambahkan molekul-molekul air supaya lebih banyak terjadinya tumbukan dengan partikel gulanya. Nah, pengaruh yang keempat adalah katalis. Itu menurunkan energi aktivasi. Jadi, ketika energi aktivasi sudah diturunkan oleh katalis, maka partikel reaksi akan semakin mudah mencapai energi aktivasi. Dan laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut terlibat atau bereaksi dalam suatu reaksi. Contohnya adalah dalam tubuh kita sudah terdapat banyak enzim. Coba bayangkan, jika di dalam mulut kita tidak terdapat enzim amilase, apakah karbohidrat akan lebih mudah berubah menjadi glukosa? Tentu tidak. Nah, jadi banyak sekali penerapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ingat, hari ini kita sudah mempelajari 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Oke, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, kimia sangat dekat dengan kehidupan kita. Terima kasih. See you on the next meeting. Ya. Gimana? Mudah dipahami videonya? Ya, karena tidak sangat menyenangkan. Ya, jadi kalian sudah presentasi atau publikasi hasil proyeknya, sudah ada yang bertanya, tadi ada yang menjawab, dan sudah saya kasih penguatan konsep. Ya, sekarang tibalah anak-anak di menilai ini ya, kinerja kelompok kalian sama kelompok lain. Silakan anak-anak. Ya. Silakan LKPD-nya dilengkapi ya, refleksinya. Sama silakan berjalan ke kelompok lain. Kalian bisa beri nilai kelompok lain. Ya, skala 100. Seperti itu, sama ungkapkan apa kelebihan dan kelemahannya. Ayo silakan bergerak. Saya juga berjalan menilai. Yuk, Ren. Iya, dulu. Ayo. Nilai malu naik. Bah, nilai kok minta? Oh juga minta kan? Orang udah terpampang bagus nyata. Nilainya udah terpampang. Ya, anak-anak gimana, sudah menilai kelompok lain? Sudah. Ini proyeknya sudah saya tarik tadi ya setelah menilai. Nah, bagaimana? Saya minta perwakilan kelompok dulu ya untuk menyampaikan refleksi dalam kelompoknya. Dulu saya minta kelompoknya Chelsea. Coba disebutkan refleksi dalam kelompok kalian gimana? Selama pelaksanaan proyeknya gimana? Kendala selama pelaksanaan proyek ini, kelompok kami itu mempunyai kendala, yaitu pertama tuh bisa menentukan konsep itu belum ada kayak perbedaan pendapat gitu dari masing-masing anggota gitu. Untuk
untuk tercapaian hasil proyek itu hasilnya menurut kelompok kami itu cukup memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi kami masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, kasih dulu tepuk tangan ya. Ya, terima kasih kelompoknya Chelsea sudah mengungkapkan kendalanya. Jadi saya minta juga kesepakatan atau pendapat juga dari kelompok lain ya sama kelompoknya Chelsea. Barangkali tadi kan ada menilai ya. Ya, dari kelompoknya Rada perwakilannya, coba disampaikan, coba dinilai kelompoknya Chelsea gimana. Tadi kan aku lihat kelompoknya Chelsea. Benar nggak yang diungkapkan sama Chelsea tadi? Kalau kamu nilainya mungkin ada tambahan. Dari pendapat kelompok kami, posternya keren, dapat mengaplikasikan materi dan kimia dan biologi lewat organ pencernaan. Sayangnya masih banyak space kosong. Tapi bagus. Ya, ya. Ya, terima kasih ya Rudolf sudah menyampaikan penilaiannya terhadap kelompoknya Chelsea, kelompok 5. Jadi dari saya sendiri ya, dari saya sendiri kelompoknya Chelsea secara umum sudah bagus. Halo kelompok 1, halo kelompok 1, kelompok kopi. Cengkeh. Ya, kelompoknya Chelsea sudah bagus sekali sebenarnya posternya, cuma pengorganisasian dalam kelompoknya dia masih kurang ya. Jadi tema gambarnya itu masih kebingungan mereka. Terus ya kerjasama timnya masih kurang juga saya lihat. Jadi saya harapkan jika nanti anak-anak ada project based learning juga tolong dipersiapkan matang-matang ya. Siapa pembagian tugasnya, ini tugasnya mewarnai, ini tugasnya bikin narasi kayak gitu. Ya, siap? Siap. Kalau begitu, nah, tadi sudah saya refleksi secara klasikal. Simpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Simpulannya apa? Iya, Rada. Oke, baik. Jadi simpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini, kita sudah dapat mempelajari bagaimana agar kita bisa lebih memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam laju reaksi dan kita sambungkan atau kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi juga kita dapat mempelajari tentang faktor-faktor mendalam tentang yang mempengaruhi laju reaksi tersebut seperti pengaruh suhu, pengaruh dari luas permukaan, kemudian pengaruh dari konsentrasi, dan yang terakhir tentu dengan katalis. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Itu pas untuk temannya Rada ya. Iya. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Walaupun gini ya, sedikit rempong ya, crowded sekali. Di sana sini ada bercuap-cuap, jadi saya harus keliling terus. Nah, sekarang apa kegiatannya? Ini udah Poster. Silakan anak-anak atur bangkunya kembali sendiri-sendiri. Kita coba ukur kemampuannya ya lewat poster. Tuh gue bekerja Rodi ya di sini. Ada yang kendala sinyal? Dilewati loh dengan kendala sinyal. Saya kendala sinyal. Kira pakai. Lagi jadi
Sudah ada tulisan ya. Aku jadi itu presiden. Sudah bisa. menit anak-anak.
Bu, kalau nggak ada jawabannya gimana? Jawab aja dulu, jawab komentar. Mungkin saya salah kunci. Tapi kalau emang saya salah, tak kunci. Yang sudah, saudara submit. Lagi 1 menit. Ya hasil sendiri. Ya. Ya anak-anak gimana prosesnya, bisa jawab? Bisa. Apa? Lumayan. Ya nanti kalau ini ada waktu kita bahas ya. Ya. Oke, karena sudah jam, kita tutup pelajaran hari ini. Ingat untuk pertemuan selanjutnya anak-anak lanjut ke perhitungan order reaksi. Silakan dipelajari itu ya dari rumah. Itu tentang perhitungan semuanya numerasi. Oke. Karena prosesnya bisa jawab, berarti kita bisa akhiri sekarang. Ayo ketua kelas berdiri. Ngaturang para pesanti. Om Santi 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 Om. Makasih, Bu.